Karena ikro sawan? Ya. Oh, di awal nggih ikro nggih. Cik cik. Nanti setelah selesai, sebelum selesai nanti mendoakan untuk menutup keluarga besar Trah Wiryo Tejo yang sudah di alam nantinya. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu biar lebih fokus bisa merapat maju ke depan sini Bapak Ibu. Iya, biar nanti yang belakang bisa nyusul. Ya, biar lebih dekat gitu ngobrolnya. Monggo, yang belum masih bisa ditunggu ya. Untuk bisa merapat ke sini, Bu. Mbak, Mas, Bapak, ayo. Bisa merapat ke sini dulu biar lebih enak ngobrolnya. Monggo. Yang meminta maaf antara yang satu dengan ya, monggo bisa diisi tempat yang lebih dekat dulu, Bu. Ya. Kim, langsung materi wae. Raiso ini. Nggih, kula buka nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, para tamu undangan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul di Joglo Gurame ini dalam rangka agenda Syawalan dan halal bihalal. Moga-moga apa yang kita niatkan bersama ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dua kalinya selawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti dengan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum saya mulai untuk hikmah Syawalan, kita berikrar terlebih dahulu Bapak Ibu nggih. Kami harap untuk bisa berdiri sejenak. Monggo, yang jarang bergabung sangat bergabung ke mriki Bu. Ini masih ada tempat kosong biar lebih dekat lagi dengan saya. Monggo. Sampun nih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keparang matur dumateng ibu lan bapak sederek sedaya ingkang kalares sepuh, kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi katur ing ngarsa panjenengan. Dumateng bapak lan ibu sederek sedaya ingkang langkung enem lan sesami-sami, kula ngaturaken salam taklim mugi katur ing ngarsa panjenengan. Ing dinten riyaya Idul Fitri pun menika kula ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi Gusti Allah
nampi sedaya amal kesaenan kita ing wulan Ramadan. Saklajengipun kula ngaturaken sedaya kelepatan kula lahir terus batin kanthi tandesing manah saestu nyuwun pangapunten. Mugia panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Mangatan ugi mbok pilih panjenengan kagungan kelepatan dumateng kula kanthi ikhlas sing manah kula nyaosaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah nijabahi saha paring maghfirah dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, matur nuwun Ibu. Sebelum duduk silakan dirapatkan dulu Bu, maju dulu ke depan. Ya, biar kita lebih pengen sharing-sharing kepada panjenengan. Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali dan bisa mengisi tempat yang telah disediakan. Halo Bapak Ibu semua. Halo, bisa fokus Bu? Bisa nggih? Sebelum nanti kita ngisi materi atau ngisi makan siang bersama, saya ngisi hikmah syawalan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare pada pagi hari ini, semua sehat nggih? Alhamdulillah sehat, kabar fisik sehat, kabar iman oke. Pripun kabar dompet aman Bu? Aman Pak? Iya. Ngapa saya tanya kabar dompet? Soalnya kalau dompet menipis niku maraknya sok mumet, betul? Ya, saya oh isine sing mboten nonton ya. Mugi-mugi trah napa niki? Trah wirya dinejo, mugi-mugi dompetnya kandel-kandel sedaya. Kandel-kandel nota-nota maksudnya. Oh isine sing kandel-kandel. Baik. Bapak Ibu yang kalian hormati, alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang sangat luar biasa ini di Joglo Gurame dalam rangka agenda syawalan dan halal bihalal. Mugi-mugi dengan adanya perkumpulan ini semakin mempererat silaturahim lagi dan semakin menambah bagaimana kita bisa mempererat kekeluargaan kita lagi yang ada di sini. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah ada yang kenal kalian kula dereng niki. Dereng ya? Nggih, perkenalkan namanya kula niku Bayu. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak taruh. Kenalan dulu. Bu, niki ayo Bu, Pak masuk sini biar lebih enak ngobrolnya ya. Nek mencar-mencar niku kayaknya agak kurang enak. Monggo, Mbak, sebelah sini, Mbak. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Bayu, ya alamat saya di Kulon Progo, khususnya di Wates, ya. Tadi perjalanan 8:30 berangkat ke Joglo Gurame ini, Allah bersama dengan panjenengan semua. Kemarin dapat informasi saking Bapak Sulis. Pundi Pak Sulis? Pundi? Wah, tepuk tangan dulu buat Pak Sulis. Tepuk tangan. Ya. Mata niku biar lebih akrab ya. Ya, alhamdulillah ini bukan karena kehebatan Pak Sulis, bukan karena kehebatan saya, tapi karena kehebatan teman-teman semua, karena kehebatan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya dalam agenda trah sawalan bersama-sama. Baik, ini sosial media saya Bapak Ibu, ya silakan kita bisa bertemu di sosial media di dunia maya, semoga bisa ada kebermanfaatan di dalamnya. Nol. Oke, lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu, saya pengen ngajak panjenengan semua untuk pertemuan kali ini. Ini momentum kadang setahun sekali, betul Pak ya? Betul ya. Kadang kita ada kesibukan, kadang kita lagi keluar kota, mungkin ada juga yang perantauan di sini nggak bisa ketemu dengan saudaranya. Nah maka saya pengen ngajak panjenengan semua untuk momentum ini, jadikan pertemuan ini untuk menambah persaudaraan, ya, untuk menambah erat lagi kekeluargaan. Jangan sampai di keluarga terah ini ya ada gap-gapan, nggak boleh. Karena innamal mu'minuna ikhwah, kita ini umat mukmin, kita ini bersaudara, ya. Maka saya pengen teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini,
kita senantiasa untuk menambah pertemanan dan persahabatan kembali. Dan juga luruskan niat, kita bersihkan hati, semata-mata kita mencari ridho dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu, halo, halo, semua bisa fokus? Halo, bisa fokus ya? Saya minta waktunya setengah jam aja, boleh? Boleh ya? Bisa menghadap saya semua? Bisa menghadap saya semua, Bapak Ibu? Ya, ini ada yang ngobrol di sana, ngobrol sendiri, di sana ngobrol sendiri. Kalau terah itu ngumpulnya ngobrolnya bareng-bareng, betul? Ini ibu-ibu yang di sana mau ikut gabung apa mau ikut di sana aja? Cek. Ngomong tamu, cek. Cek. Mati. Cek. Oke. Ngomong tamu ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya mau mengutip perkataan dari Rasulullah. Rasulullah itu pernah bilang seperti ini. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqin ilal jannah. Barang siapa ada manusia, ada orang yang dia berjalan seperti ini. Iklan, ya. Menuju ke majelis ilmu seperti ini, insya Allah nanti dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Amin Allahumma amin. Oke, Terah Wahyu Dinerjo, betul? Diprotes nih. Kamu kan Pak Solis, sinten? Wiryo Dinejo. Ya ngapunten. Wiryo Dimejo. Nah, ngapunten. Soalnya rada angel kan namanya Wiryo Dinejo. Oke. Baik, Terah di sini. Mohon maaf ya, saya mau tanya kepada panjenengan semua. Siapa yang di sini pengen masuk surga, angkat tangannya? Angkat tangan kanannya. Saya pastikan Terah di sini tidak ada yang asam urat. Coba diangkat tangannya tinggi-tingginya, Bu. Saya pastikan gelangnya bunyi semua. Angkat tangan kanannya. Oke, sampirkan ke pundak teman saudaranya sini sebelah kanan. Nah, sambil ditepuk-tepuk. Ayo. Nah, ikutin kalimat saya. Saudaraku. Sedulurku. Pagi ini kita mau bersenang-senang. Biar lebih fokus. Pinjam dong 100. Saudaraku, aku tahu kamu sering tersakiti, tapi nggak apa-apa. Ada Tuhan yang maha mengobati. Nah, angkat tangan kirinya. Saya pastikan gelangnya di sebelah kiri. Nah, oke. Sampirkan ke pundak temannya, saudaranya sebelah kirinya. Ditepuk-tepuk dan ikutin kalimat saya. Boloku, ngomong jalukmu piye? Jalukmu piye? Tak turutane, tak usahane. Sedulurku, aku ngerti kamu punya utang. Tapi nggak apa-apa. Ada Tuhan yang maha memberi ampunan. Tepuk tangan dulu buat panjenengan semua. Ya, saya harap bisa fokus dulu ya. Biar nanti pulang dari sini kita ada 1 materi, 2 materi yang bisa nyantol ke dalam kehidupan panjenengan semua. Ibu, Bapak, saya mau pantun dulu kepada panjenengan. Beli susu ke pasar Keranji. Cakep. Ulangi ya. Beli susu ke pasar Keranji. Jangan lupa membeli buah. Bapak Ibu, ayo kita ngaji. Biar hidup makin berkah. Nah, ya saya doakan semua Terah di sini berkah ya. Amin. Berkah itu Pak, Bu, definisinya adalah al-barakatuh hiya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau keluarga jenengan itu mau dilihat berkah atau enggaknya, maka dilihat dari bagaimana bertambahnya kebaikan dan kebaikan. Nambah harta, semakin dekat dengan Tuhannya. Nambah harta, semakin mantap sedekahnya. Nambah hartanya, masih bisa bagaimana jor-joran dalam menyampaikan atau berbuat kebaikan kepada saudaranya. Nah, itulah disebut dengan berkah. Tapi kalau semakin bertingginya kenikmatan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, nambah harta, nambah mobil, semakin menjauhkan kita dari agama kita, semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan kita. Itu bukan berkah namanya. Tapi apa? Dalam Islam atau dalam agama kita disebut dengan istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu? Kenikmatan yang melalaikan. Maka kita bersyukur pagi hari ini segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita gunakan untuk beramal soleh, gunakan untuk kebermanfaatan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah Lebaran, Pak? Sudah Lebaran, Bu ya?
saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabahi atau mengabulkan segala amal-amal soleh kita di bulan puasa kemarin. Namun pertanyaannya, Bu, berbicara tentang Id atau Idul Fitri kemarin, kita berbicara bukan tentang masalah pakaian yang baru, bukan tentang masalah gelang yang baru, betul? Kita bukan berbicara tentang gamis, tentang peci atau koko yang baru, tapi ternyata Id itu adalah berbicara tentang nambahnya ketakwaan kita dan berkurangnya kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, pripun kabarnya? Ya, gimana tentang ketakwaan kita sama Allah, sama Tuhan kita? Masih aman, nggih? Aman ya? Oke. Lalu pertanyaan saya, kemarin kita berpuasa itu disuruh apa sih, Bu, Pak? Ya, ternyata kemarin di bulan Ramadan kita berpuasa, ternyata nggak disuruh untuk lapar dan haus saja, tidak disuruh untuk menahan hawa nafsu saja, tapi berpuasa mencetak orang-orang yang senantiasa la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa ternyata. Nah, saya mau tanya kepada panjenengan semua, definisi takwa itu apa? Ayo, ini ada door prize nggak sih sebenarnya, Bu, Pak? Ada Pak Sulis? Ada. Ini boleh saya berikan ya? Atau gimana ceritanya ini konsepnya? Saya ajukan pertanyaan, nanti jamaah yang bertanya apa yang menjawab saya kasih atau gimana? Ini atau mau dibagikan nanti? Oh bisa ya. Oke. Ini saya mau ke anak-anaknya, Mbak, yang remaja-remaja atau pemuda-pemuda, atau monggo bebas terserah. Menurut panjenengan takwa itu apa sih definisinya? Ayo, Mbak, Mas. Ayo, kamu bisa jawab nggak? Oke, ada lagi. Coba saya mau ke anak mudanya nih. Mana nih anak mudanya? Oke, ada? Bisa jawab? Oke, coba. Nih, cek. Nah. Monggo Mbak, bisa berdiri dulu. Tepuk tangan dulu buat Mbak nih. Nah, biar lebih akrab ya. Siapa tahu belum ada yang kenal. Silakan Mbak, sebutkan namanya siapa, dari keluarga mana. Namanya? Nama saya Lala. Kelas berapa Lala? Kelas 11. Sekolah di mana? SMA Negeri 1? Yogyakarta. Oke. SMA Negeri 1 Yogyakarta. Oke. Kesini sama siapa? sama ibu. Oh, bapaknya mana? Oh, sampingnya. Ibunya? Oh, sampingnya juga. Oke. Menurut Mbak Lala itu takwa itu apa, Mbak? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oke, sesimpel itu jawabannya ya. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul ya? Oke, ini saya kasih hadiah Pak Sulis. Monggo, silakan. Jenengan yang pilih, Bu. Oh ya. Oke. Nih, silakan. Nanti tepuk tangan dulu buat Mbak Lala. Ini saya kasih hadiah. Nanti bukanya di rumah ya, karena tulisannya mohon maaf Anda belum beruntung. Enggak, itu hadiah. Oke. Benar, saya mengutip perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin waktu itu. Dia mengatakan ketakwaan seseorang itu adalah semaksimal mungkin dia menjalankan perintah-perintahnya dan semaksimal mungkin dia menjauhi larangannya. Oh, ibunya udah cakep nih, udah gamisnya baru, udah kerudungnya baru, emasnya baru. Lisannya sama suaminya kok masih keras, yang bener aja. Nah, rugi dong. Bapak nih udah cakep nih, udah kokonya baru, sarungnya baru, tapi kok lisannya sama istrinya kok masih keras, yang bener aja. Rugi dong. Nah, seperti itu. Nah, maka ketakwaan itu adalah bagaimana antara menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu semaksimal mungkin. Seperti itu. Ya. Baik. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada panjenengan. Kemarin yang udah puasa Ramadan full siapa nih? Anak muda. Full kamu. Wah, sini. Boleh maju dulu. Maju sini. Wah, tepuk tangan dulu sini. Oke. Sini. Sini. Ini pakai ini. Nah. Coba cek. Nah. Kamu namanya siapa? Madep sana, madep depan. Nadira. Kelas berapa Nadira? 3. Kelas 3. Sekolah di mana? SD Muhammadiyah dan Garan. Oke, kesini sama siapa? Kakak sama ibu. Ibunya Nadira mana?
Oh, oke, Ibunya Nadira. Oke, mirip ya. Oke, saya mau nanya kepada Mbak Nadira. Mbak Nadira, tahu nggak rukun Islam ada berapa? Berapa? Ini, berapa? Oke, ada 5. Yang pertama? Oke, yang kedua? Oke, 3. Oke, yang keempat? Yang kelima? Oke, benar. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Nadira. Ini Mbak Nadira saya kasih hadiah lagi ya. Monggo Ibu, yang mana? Silakan pilih. Ya, terima kasih ya. Terima ya. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Bisa kembali ke tempatnya. Oke. Saya mau sampaikan kepada panjenengan, Ibu, Bapak semua, bahwasanya saya mau sampaikan ada 3 barometer kesuksesan kita di bulan Ramadan kemarin. Ini menjadi tolak ukur panjenengan, apakah Ramadan saya kemarin sudah sukses. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat atau keluarga seperti ini. Tapi saya nggak mau tentang bahas masalah masjid ya, karena ini lingkupnya keluarga. Saya mau cepat saja, ya. Ini nih. Saya mau sampaikan kepada panjenengan ya, Bapak Ibu nyun sewu, saya mau sampaikan kepada panjenengan. Barometer kesuksesan kita di bulan Ramadan yang kedua adalah keluarga. Ya. Tapi banyak di antara kita yang mengatakan bahwasanya, mohon maaf ya, kebahagiaan keluarga itu berasal dari uang, betul? Dari materi. Siapa sih sekarang orang yang nggak suka dengan uang, betul? Tapi fakta yang terjadi, 75% di Indonesia banyak orang stres gara-gara uang. Apalagi tidak punya uang. Saya stres. Nah, lalu pertanyaannya, kalau uang itu bukan menjadi kebahagiaan, lalu apa? Oke, misalnya percintaan, ya. Pak, kalau cinta itu adalah sebuah tolak ukur kebahagiaan atau sumber kebahagiaan, tapi ternyata di Indonesia 75% di Indonesia orang banyak stres itu gara-gara cinta, mulai dari anak yang pacaran, mulai dari orang tua yang sudah menikah, banyak stres gara-gara percintaan. Nah, kan muncul pertanyaan, lalu bahagia itu untuk apa? Lalu bahagia itu bagaimana? Betul ya? Nah, kita sekarang banyak hidupnya dikendalikan oleh uang. Bapak Ibu pernah dengar nggak waktu materi di sekolah dulu, time is, waktu adalah uang. Maka secara tidak langsung alam sadar kita diajak untuk berpikir bagaimana waktu kita itu terus harus bisa menghasilkan uang. Maka banyak sekarang orang yang diperbudak oleh uang. Memang uang itu adalah kebahagiaan, tapi bukan menjadi sumber kebahagiaan. Tapi bagaimana bahagia tersebut? Yakni adalah dalam Islam, dalam agama kita dikatakan apa? Ketika engkau taat, ketika engkau takwa, baru aku berikan engkau kebahagiaan. Itu. Yang selanjutnya, kesibukan yang tiada henti. Wah, ini ya. Sibuk terus tentang masalah pekerjaannya, tentang masalah bisnisnya, tapi lupa beribadah kepada Tuhannya. Kita ternyata banyak mintanya, tapi sedikit sujudnya. Terkadang kita banyak mintanya, lupa doanya. Betul? Betul. Ini kesibukan yang tiada henti. Nah, dan potret generasi muda saat ini. Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya di Yogyakarta selaku pemerhati remaja ya. Mohon maaf Bapak ya, kalau nanti agak menyinggung perhatian panjenengan semua. Yang pertama, potret generasi anak muda saat ini. Mohon maaf ya. Benar tidak Bu, Pak? Benar ya? Benar tidak? Pacaran dan pergaulan bebas. Ini sering terjadi. Saya mau sampaikan kepada panjenengan ya. Bapak Ibu, siapa di sini yang mengizinkan anaknya untuk pacaran? Oke, siapa di sini yang tidak mengizinkan anaknya pacaran? Ya, ini agak nggak relate ya dengan kehidupan kita ya, masya Allah. Anak-anak itu, anak muda. Oke, lanjut. Nih, banyak orang yang akhirnya khususnya anak muda yang katanya kebahagiaan itu dari percintaan, yang katanya pacaran itu adalah sebuah jalan untuk menuju ke pernikahan. It's okay, boleh. Tapi kita lihat fakta-fakta saat ini luar biasa.
hampir 1.300 sekian kasus di Yogyakarta itu terjadi kekerasan akibat percintaan yang salah, Bapak, Ibu. Ya, maka ini perhatikan baik-baik. Bahkan sampai seperti ini, Oh, mohon maaf. Maka Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita, khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik dengan keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik dengan keluargaku. Maka ibu, sebelum kita lembut dengan suami orang, coba lembut dengan suami sendiri. Bapak, sebelum kita lembut dengan istri orang, cobalah lembut dengan istri sendiri. Bapak, ibu, sebelum kita lembut dengan anak orang, coba lembut dengan anak sendiri. Ini saya mau sampaikan tentang materi parenting. Boleh ya? Karena saya juga membahas masalah parenting di sekolah-sekolah dan juga di wali murid. Saya mau sampaikan kepada panjenengan semua. Ada Ali bin Abi Thalib ya, mengatakan di rumus apa? Didiklah anakmu dengan rumus 7 kali 3. Berapa ibu, bapak? 7 kali 3. 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, didik anak itu dengan kelembutan. Di dalam diri anak-anak 0 sampai 7 tahun, di dalam otak mereka itu ada miliaran sel otak. Berapa? Miliaran, bahkan triliunan sel otak. Ketika dia mendapat kekerasan verbal, makian, cacian, itu maka kurang lebih ada 10.000 sel otak yang rusak. Ya. Dan kalau ditambah dengan fisik, cubitan, tamparan, pukulan, tendangan, maka kurang lebih ada 100.000 sel otak yang rusak. Ini maka perhatian buat kita semua, karena kumpul trah itu adalah kumpul keluarga, betul? Maka sebelum kita baik keluar sana, coba baik dulu dalam keluarga kita. Ini mau saya sampaikan kepada panjenengan semua. Sehingga apa? Kenapa didik dengan kelembutan? Yaitu tadi, karena itu ketika kita maki, maka akan sel otak rusak. 1, mengakibatkan anak nanti kalau dia udah dewasa, maka akan mudah lelah. Yang kedua, tingkat kepercayaan kepada orang tuanya itu hilang. Dan yang ketiga, dia akan mencari kesenangan di luar sana dan akan mencari orang yang bagaimana bisa memberi kenyamanan dia. 9 dari 10 anak muda yang saya tanya, Lendo, kenapa kamu pacaran? Apa dia bilang? Ustadz, Mas, saya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan di rumah. Bapak saya sibuk dengan HP-nya, ibu saya sibuk dengan HP-nya, dan saya juga sibuk dengan HP-nya. Nah, maka inilah disebut dengan setan. Di satu rumah yang sama, ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya, betul? Bapaknya sibuk dengan grup WhatsApp kantornya, ibunya sibuk dengan WhatsApp grup arisannya, anaknya sibuk dengan grup WhatsApp sekolahnya, grup FF-nya, grup Mobile Legends-nya, dan segala macamnya. Maka di antara bapak, ibu, dan anak, selama 1 hari di satu rumah yang sama, tidak ada terjalin komunikasi yang kuat. Betul? Padahal pernikahan itu 75% isinya adalah komunikasi. Saya pernah menangani kasus ada sepasang suami istri yang cerai gara-gara hutang. Saya pernah menangani orang yang dia pernikahannya cerai gara-gara perselingkuhan. Ternyata permasalahannya bukan karena utangnya, bukan karena selingkuhnya, tapi karena apa? Kurangnya komunikasi. Maka anak itu diajak ngobrol. Itu ya. Nah, ini saya sampaikan kepada panjenengan. 7 sampai 14 tahun ini usia-usia remaja, SMP mau ke SMA. Didiklah anak jenengan itu dengan apa? Prinsip. Loh, Dok, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Karena saya meriset, anak muda sekarang SMA itu rusak bukan karena pas dia SMA, tapi gara-gara SMP-nya dia rusak. Karena masa transisi dari remaja menuju ke dewasa. Dan yang ketiga, didiklah anakmu dengan 14 sampai 21 tahun. Didiklah ini anak-anak usia-usia SMA, mau menuju ke perkuliahan. Ajak ngobrol, Dok, Le, habis sekolah ini kamu mau kemana? Anak kalau tidak sering diajak ngobrol, maka akan membentuk lazy mind. Apa? Lazy mind. Apa itu? Bahasa Jawanya wegah mikir. Malas mikir. Ada anak yang ditanya, Le, setelah ini SMA kamu mau kemana? Apa jawabannya? Udah manut bapak. Dok, setelah sekolah ini kamu mau kemana? Udahlah, aku manut ibu. Maka dia dalam kehidupannya besok di dunia nyata, dia nggak bisa survive dalam kehidupan. Apa-apa ibu, apa-apa bapak. Dia nggak bisa bagaimana survive dalam kehidupannya. Ya, maka kunci dari keluarga adalah apa? Komunikasi. Itu.
Pak, Bu, saya mau sampaikan kepada panjenengan. Ini ada iklan di Thailand. Yang saya bisa ditonton videonya. Saya nggak mendapatkan iklan ini di Indonesia. Saya hanya dapatkan di Thailand. Bisa disetelkan Mas videonya Mas. Ini berbicara tentang gadget.ยังเลย12 ปีเป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับในช่วงที่เขายังเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ได้รู้จักความอบอุ่นความรักก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนเดียว รอหน่อย Ya. Intinya gini, Bu. Di Thailand itu punya prinsip ya, anak boleh megang HP sendiri usia 12 tahun. Berapa? Jadi ada bapak sama ibu sama anak datang ke konter HP, mau beliin anaknya HP. Ditanya sama mas-masnya, anak bapak usia berapa? Usia 5 tahun. Oke bapak, besok beli HP ke sini lagi. Nanti ketika 7 tahun ke depan ya, ketika anak jenengan udah usia 12 tahun. Di Indonesia, brojol new HP. Maka kalau anak jenengan tantrum, anak jenengan nangis, jangan langsung apa-apa HP, apa-apa HP. Karena ketika anak jenengan nangis, kasih HP, anak jenengan tantrum, kasih HP, maka percaya besok ketika ada masalah, ketika dia nangis, yang dicari bukan orang tuanya, tapi siapa? HP sekarang sudah menjadi orang tua kedua anak-anak kita. Betul? Ya, ini edukasi buat panjenengan semua ya, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk menggurui, tapi untuk coaching, untuk edukasi kepada panjenengan semua. Nih, saya mau sampaikan Bapak Ibu tentang bahayanya media saat ini. Generasi kita, anak-anak kita sudah bukan dijajah lagi dengan tank, bukan dijajah lagi dengan brem, tapi kita dijajah saat ini dengan pemikiran. Saya mau sampaikan betapa bahayanya sosial media saat ini. Tampilkan Mas. Saya sambil cerita ya. Ini ada sebuah kisah atau sebuah riset. Ada 3 kelompok anak-anak. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. A, B, dan C. Kelompok A, perhatikan. Diperlihatkan seorang laki-laki yang memukul-mukul benda ini. Diperlihat Pak, lihat Pak, silakan Pak, dilihat Bu. Kelompok B diperlihatkan seseorang laki-laki yang mengelus-ngelus, menyium-nyium dan memeluk-meluk benda ini. Ini kelompok B. Dan kelompok C diperlihatkan ada seorang laki-laki yang mengabaikan benda ini. Diperlihatkan oleh kelompok C. Kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Di kelompok pertama, maka dia akan meniru si laki-laki tersebut memukul-mukul benda ini. Oke. Sama, ini anak kedua. Set. Ya, memukul-mukul benda ini, Bu. Pak. Oke, akan menjadi aggressive behavior 7 dari 9 anak. Yang kedua, diperlihatkanlah anak-anak ini tadi seorang laki-laki memeluk, mencium benda ini. Maka dia mengikutinya. Oke, dapat poinnya. Sampai ke grup ketiga. Akan menjadi ini, kind behavior, akan menjadi kebiasaan yang baik. 3 dari 7. Yang nomor 3, diperlihatkanlah cowok ini nggak ngapain benda ini. Akhirnya sama, dia juga membiarkan benda itu, tidak diapa-apakan. Nah, saya mau sampaikan kepada panjenengan, poinnya, anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak itu peniru yang baik. Apa? Peniru yang baik. Children see, children do. Anak melihat dan anak melakukan. Terkadang kita, ya maka hati-hati kalau misalnya panjenengan sedang cekcok sama pasangan di depan anak, hati-hati. Atau misalnya jenengan, misalnya saya pernah bertanya kepada anak santri TPA saya, Le,
kenapa kamu nggak pernah berjamaah di masjid? Apa kata dia? Ngapain aku berjamaah? Wong bapak ibuku nonton sinetron di rumah. Anak akan melihat dan anak akan melakukan. Kalau kita pengen anak kita baik, maka kita juga harus menjadi. Kadang kita egois sebagai orang tua. Lendo, jangan main HP. Tapi kita sendiri yang kadang selalu main HP di depan anak kita. Saya mau tanya kepada panjenengan, Bapak Ibu, kenapa kok anak kita sekarang lebih cinta HP daripada cinta terhadap orang tuanya? Tahu nggak kenapa? Karena kalau HP disentuh, screen disentuh, anak tersebut akan bisa mengakses apapun yang dia sukai. Tapi sekarang ketika ibunya disentuh, ibu aku pengen main time zone, terus kono ke bapakmu. Nah, begitu ke bapaknya, bapak aku pengen es krim, terus kono ke rombokmu. Ya sudah, saya main HP saja. HP itu bisa bagaimana mempengaruhi aku, bagaimana bisa memberikan kenyamanan dalam diriku. Itu, ya. Maka bahayanya namanya sosial media. Apalagi saat ini, mohon maaf, ada kartun-kartun yang mempropagandakan apa namanya? LGBT. Hati-hati. Nah, maka di dalam Al-Quran ada mengabadikan 4 konsep keluarga. Yang pertama ada istri maksiat, ada suami maksiat. Oke, nangkap? Yang kedua ada grup suami maksiat, istri taat. Kayak siapa? Kayak Fir'aun dan Asia. Yang kelompok ketiga ada suami taat, istri maksiat. Kayak Nabi Nuh. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Ya, oke, mantap. Boleh. Siapa istri Nabi Lut? Bu Lut. Oke. Siapa istri dari Pak Sulis? Nah, oke, mantap. Siapa istri dari Pak Putra? Ya. Ngapunten ya. Nah, maka Bapak Ibu saya mau tanya kepada panjenengan, mau pilih mana? Mau kelompok A, kelompok B, kelompok C atau kelompok D? Yang suami taat, istri taat. D. Sepakat Bu ya, milih D. Seperti Nabi, tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Oh, urasido. Saya pernah saya kemarin ngisi pengajian seperti itu di masjid. Saya bilang, milih mana ibu? Wah, ibu-ibu sepakat. Ustadz, saya milih nomor 4. Suami taat, istri taat. Oke, seperti Nabi Ibrahim ya Bu ya? Iya Ustadz. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Wah, apa kata ibunya? Nggak jadi Ustadz. Mending saya yang taat, suami saya yang maksiat. Enggak ya. Bukan berapa jumlahnya, tapi seberapa keberkahannya. Itu. Nah, potret mayoritas atau keluarga saat ini. Yang pertama nih. Mohon maaf. Tidak boleh di trah ini ada namanya iri, dengki, dan hasad. Saya punya kisah, di sebuah desa ada emak-emak minta keroan. Masuk angin. Kenapa? Habis nandur? Enggak. Habis ngerep? Enggak. Kenapa kok masuk angin? Iya, tonggoku tuku NMAX. Tetangganya yang beli motor NMAX, kok dia yang masuk angin. Ada lagi, ya. Yuk, delok kayak bar tumbas kompor listrik ya. Habis beli kompor listrik. Halah, paling mengusahakan orang lain yang beli kompor listrik, kok kita yang kepanasan. Delok, mbak kayak bar tumbas AC. Halah, paling kredit, aku ya tuku. Orang lain yang beli AC, kok kita yang kedinginan. Maka iri, dengki, hasad itu hati-hati. Maka manusia itu ada 2 tipe mata. Ini setelah saya closing ya. Ada 2 tipe mata. Berapa? 2. Yang pertama mata lalat. Bu, Pak, saya mau tanya kepada panjenengan. Lalat itu tempatnya di mana? Sampah. Mau dia di mall, mau dia di tempat manapun, tapi yang dicari adalah sampah. Ada manusia yang selalu mencari sampah orang lain, selalu mencari kesalahan orang, walaupun itu orang baik, orang benar, selalu yang dilihat adalah kesalahan dan kebencian. Tapi ada satu tipe mata yang bagus banget, namanya mata lebah. Apa? Lebah di mana tempatnya? Bunga-bunga, di madu yang manis-manis. Nah, jenengan melihat saudaranya harusnya menggunakan kacamata lebah yang melihat kepedulian, melihat kebaikan dan kebaikan. Sehingga trah ini akan menjadi guyub rukun. Selanjutnya, nih, gibah nih, perhatikan baik-baik. Wah, Masya Allah. Pak, Bu, saya mau tanya, kalimat astagfirullah itu adalah kalimat bagus, betul? Kalimat thayyibah, kalimat bagus. Sekarang Pak, mohon maaf, ibu-ibu menggunakan kalimat astagfirullah untuk membuka gibah. Astagfirullahaladzim, ngerti orang Mbak? Nah,
tak kandani yo ning ojo kondo-kondo. Seperti itu biasanya. Itu ghibah. Nah, dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau tajasus, nggak boleh. Sesama keluarga di sini nggak boleh mencari kesalahan, nggak boleh iri dengki hasad, dan nggak boleh ngibahin satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang dia menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Kalau dosa itu berbau, dosa itu kelihatan, Pak Sulis nggak akan ngundang Buya Bayu ke sini, betul? Karena dosa berbau. Maka kita bersyukur sama Allah, sama Tuhan kita. Tuhan kita, Allah kita masih memberikan apa? Menutupi dosa-dosa dan aib-aib kita semua. Itu. Nah, Bapak Ibu, ikutin kita nyanyi bareng ya. Di langit ada matahari, di bumi ada orang, teman sukses dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Sekali lagi, di langit ada mata, di bumi ada orang, teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Cikini. Nah, sing kompak, kurang kompak. Terah ini terkenal kompak. Ayo, Cikini. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke Kampung Sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang nggak ngurusin. Terkadang kita itu enggak tenang bukan karena nggak punya materi. Terkadang kita itu nggak bersyukur bukan karena nggak punya mobil atau nggak punya harta. Tapi kita kadang tenang itu hidup kita nggak tenang gara-gara banyak ngurusin hidup orang. Capek ngurusin hidup orang, ya. Sekali lagi terakhir, saya mau nyanyi kepada panjenengan. Bila ingin melihat ikan, bersihkan dulu kolamnya. Bila ingin hidupmu aman, bebaskan dulu hidupmu dari jangan dulu, jangan minjem suami gajian malah habis buat tahan dulu, jangan nyicil, kita kelabakan tetangga mah. Oke, tepuk tangan buat tetangga kita. Tepuk tangan. Oke. Maka riset mengatakan, Pak, bapak itu, ibu itu ya, maaf saya ke ibu dulu. Ibu itu adalah orang yang paling gampang terkena diabetes. Terkena apa? Kenapa kok diabetes, Ustaz? Iya, karena ternyata pakar mengatakan sering terkena janji-janji manis dari sang suaminya. Maka sering terkena penyakit diabetes. Tapi bapak, riset mengatakan bapak paling sering terkena penyakit stroke. Kenapa Ustaz stroke? Saya nggak terima. Iya, antara stroke gajian sama stroke belanja nggak sinkron. Maka sering kena penyakit stroke. Nah, maka Bapak Ibu, yuk sinkronkan bersama-sama. Bapak sama Ibu, yuk bertakwa sama-sama. Ibu kalau nyuruh Bapak suruh romantis pakai kata-kata nggak bisa. Karena Ibu yang paling banyak kata-kata dalam sehari kurang lebih 60 kali, 60.000. Tapi kalau Bapak itu cuma kurang lebih 2.000. Maka Ibu kalau mau nyuruh Bapak romantis pakai kalimat nggak bisa. Betul? Karena kepedulian cowok, cintanya cowok itu bukan lewat verbal, tapi lewat apa? Perilaku. Nah, maka Bapak dan Ibu, yuk salinglah menyatu agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini saya mau sampaikan kepada panjenengan sebelum kita berdoa. Siapa di sini yang sudah nggak punya bapak atau nggak punya ibu? Ya, untuk anak-anak maksud saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Semua masih punya bapak, masih punya ibu ya? Oh iya, alhamdulillah. Oke.
Nah, maka di balik kesuksesan kita sampai saat ini, jangan sampai engkau lupakan siapa? Orang tua kita, bapak dan ibu kita yang ada di rumah, maupun yang sudah meninggal. Oke, nah maka Bapak Ibu semua, tadi ada request dari Pak Sulis, di akhir acara ini kita berdoa bersama untuk mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, betul? Dan termasuk Bapak Ibu kita yang telah mendahului kita, Mbah Putri, Mbah Kakung yang telah mendahului kita doakan semoga leluhur-leluhur kita, saudara-saudara kita yang mendahului kita senantiasa ditempatkan terbaik oleh Tuhan kita dan senantiasa ditempatkan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, saya minta waktunya sejenak untuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Boleh? Boleh ya? Ya. Nanti setelah kita berdoa akan kami tampilkan pemutaran live edit video suasana pengajian kita pada pagi hari ini. Namun kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan kita berdoa. Semoga apa yang kita niatkan ini senantiasa Allah tetap sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil inayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, matur nuwun sangat. Ini ada persembahan sedikit video spesial buat panjenengan. Tepuk tangan dulu buat tim media kami. Ya, nanti bisa di-share videonya ya buat terah. Ini silakan, Mas.
Oke, sekali lagi tepuk tangan buat panjenengan. Silakan. Nanti kalau mau videonya saya kirimkan, nanti bisa juga saya upload di Instagram. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Bapak Ibu ya. Semoga panjenengan semua sehat selalu Ibu, lancar rezekinya, berkah rezekinya, keturunannya menjadi keturunan anak soleh dan soleha, berguna buat bangsa dan negara dan juga untuk agamanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada sikap ucap yang kurang berkenan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bi'taqullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.